Ya, kamu mau nggak jadi GA gitu kan? Nggak susah kok gitu Kak. Oh gitu ya. Oke. Terus masalah salary gaji gimana nih gitu kan? Iya. Otomatis kan saya nanya dong. 2 departemen. Saya kan ngelamar 1 gitu. Ngelamarnya apa Mas Imam? Sebagai IT support. Oh, IT support tapi ditawarin GA juga. Betul. Merangkap jadinya nih Mas Iya, Imam. betul. Oh, ya, disukai, Iya. dia naik gaji. Betul. Kalau tidak disukai berarti tidak naik gaji. Bukan nggak naik gaji lagi, digencet iya sampai gepeng. Oh, berapa tahun Mas Imam kerja di sana? Kurang lebih 2 tahun lebih, hampir mau 3 tahun lah. Hampir mau 3 tahun. Pernah nggak naik gaji? Alhamdulillah boro-boro. Alhamdulillah boro-boro. Jadi belum pernah. Belum. Ya ampun. Banyak banget, gemes. Coba. Halo teman-teman. Kali ini kita kedatangan tamu spesial di perdananya Rewata Channel. Kita kedatangan Mas Imam. Beliau kali ini mau cerita, mau curhat terkait dengan pengalaman beliau kerja dan juga terkait dengan hal-hal yang mungkin menurut beliau tuh perlu untuk disampaikan kepada kita, curhatannya, siapa tahu nanti akan bermanfaat untuk kita. Yuk kita langsung aja, kita ngobrol-ngobrol bareng Mas Imam bersama saya Budi di Rewata Channel. Halo Mas Imam. Ya, Mas Imam, terima Ya. kasih nih sudah hadir di Rewata Channel. ya, Kita dengar Mas Imam mau curhat sama kita nih ya. terkait dengan pengalaman Mas Imam. Betul. Mengenai hubungan kerja lah atau mengalami pribadi-pribadi Mas Imam yang berkaitan dengan pekerjaan Mas Imam. Siap. Mas Imam, mau curhat apa sih hari ini? Masalah pekerjaan sih. Masalah pekerjaan ya? Betul. Oh, oke. Kira-kira Mas Imam nih, apa sih Mas Imam yang menarik dari apa yang Mas Imam alami? Bisa nggak cerita sama kita? Oke. Saya ceritanya mundur baru maju atau Ya, gimana? Atau boleh. maju dulu atau mundur? Dari awal deh gitu, Mas Oke. Imam mau curhat kita nih. Nanti curhatan ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Oke. Ya, pertama kali saya masuk itu di tahun 2019 akhir bulan Oktober. Nah, itu saya interview bla 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 bla. Nah, suatu ketika ownernya itu sedikit tahu dia sebagai direktur plus ngerangkap keuangan. Nah, oke. ada satu pertanyaan di GA gitu kan, nggak susah kok gitu Kak. Oh gitu ya. Oke. Terus masalah salary gaji gimana nih gitu kan? Ya. Otomatis kan saya nanya dong. 2 departemen. Saya kan ngelamar 1 gitu. Ngelamarnya apa Mas Imam? Sebagai IT support. Oh, IT support tapi ditawarin GA juga. Betul. Merangkap jadinya nih Mas Imam. Betul. Oh iya. Ya, Lalu, Mas? ya saya mikir oke. Terus untuk salary gimana? Nanti bisa kita lihat dulu 3 bulan ke depan gitu. Katanya 3 bulan ke depan dan oke, baik. Ada pengangkatan ya, nanti kita bicarakan Ya, ke tim ya, manajemen ya. bla 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 gitulah. Ya, Nah, ya. oke, nggak banyak lama, saya singkat cerita langsung ke to the point aja. Ini untuk gaji gimana? Deal. Nah, terus ada beberapa saya mengajukan BPJS sama pajak itu. Oh, jadi tidak dipotong Ya. BPJS Ya. dan tidak potong PPH. Terus Oh, oke. owner dan merangkap selaku finance itu, direktur finance, dia bilang oke gitu kan. Dan berselang 1 sampai 3 bulanan, saya ngeliat di slip gaji itu kepotong. Nah, Oh, dipotong. ya singkat cerita saya langsung lah naik ke manajer HRD karena saya di bawahan manajer HRD dan IT 2 kepala gitu. Oh, oke, gitu. oke. Nah, dari situ SR langsung ya udah kamu tanya aja langsung gitu. Nah, Tapi udah coba dijelaskan dulu Mas Imam. dari Sama situ SR. sudah dijelasin bla 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 bla. Kalau kamu kurang paham atau gimana, ada kurang mengerti ya coba aja langsung Oh, gitu. jadi dipersilakan lah Iya. untuk coba naik ke atas tanpa ya melalui beliau pun nggak ada masalah gitu maksudnya. Betul. Kalau masih kurang puas gitu maksudnya. Betul. Oh, oke Mas. Dari situ, nah ya dia
bersikuku berkelit apalah banyak alasan. Nah ya sudahlah, saya cukup diam. Ya udah diam banyak diam. Ya seiring waktu makin kesini kelihatan. Ya gitu, kelihatan dari 1, 2, 3 kan itu kan perusahaan keluarga. Iya. Ya yang ditunjukkan bukan hasil kinerjanya. Yang saya lihat tuh siapa yang disuka dia yang naik gaji. Itu kan saya ketawa dalam hati. Oke, jadi jika disukai dia naik gaji. Betul. Kalau tidak disukai berarti tidak naik gaji. Bukan nggak naik gaji lagi, digencet sampai gepeng. Jadi Mas Imam selama berapa tahun Mas Imam kerja di sana? Kurang lebih 2 tahun lebih, hampir mau 3 tahun lah. Hampir mau 3 tahun. Pernah nggak naik gaji? Alhamdulillah boro-boro. Alhamdulillah boro-boro. Jadi belum pernah. Belum. Ya ampun. Oke. Tapi saya nggak pernah memikirkan itu sih. Tapi nilai positif saya jujur itu saya dapat jadi GA SR itu buat saya luar biasa. Itu ilmu mahal. Kalau saya harus kuliah lagi sebagai hukum atau psikolog atau psikiater, itu biayanya nggak cukup 1 juta 2 juta atau ceban lah gitu kan. Wah luar biasa. Lumayan kan saya belajar digaji. Saya mikirnya begitu. Ya positif ya. Betul. Ya? Iya. Oke. Dari masuk terus tidak pas posisinya, terus juga gajinya juga nggak pas. Nah, ada lagi nggak curhatan yang bagus nih Mas Imam? Wah, banyak banget, gemes. Coba Mas Imam. Apa yang mau diceritakan kepada kita? Ya, salah satunya ini direktur utama. Dia seorang laki-laki. Nah, seorang laki-laki dia menyuruh saya sebagai GA, General Affair. Nah, nyuruhnya itu koridornya dalam arti kata dia menyuruh nggak sesuai kapasitasnya. Jadi gimana maksudnya Mas Imam? Nggak sesuai kapasitasnya, jadi maksudnya ya contohnya saya ngerjain masalah toilet di rumahnya, toilet, nyabut hordeng di apartemen, ngawasin tukang, itu kan di luar job desk. Saya paham ngawasin tukang itu job desk GA, tapi kan yang saya pertanyakan ini rumah, apartemen gitu kan, pribadi gitu kan. Jadi ini pribadi punyanya bos, bukan punyanya perusahaan ya. Betul. Jadi Mas Imam berpikir bahwa ini bukan job desk saya lah gitu ya. Iya. Saya kan di perusahaan, jadi hanya berkaitan dengan perawatan gedungnya di kantor lah gitu ya, atau di pabrik lah gitu ya maksudnya Mas ya. Betul. Oke. Ya, saya sempat ngedumel sama atasan saya, manajer SR. Ya sudah, jalanin aja gitu kan. Dengan mudahnya. Awalnya saya gondok gitu, ya tapi kamu ambil yang positif gitu kan. Ya kamu bisa tahu ini. Terus bisa jalan-jalan enaknya gitu. Kalau kamu mau keluar ya silakan gitu kan. Maksudnya jalan-jalan gitu. Habis kerjain ya udah, yang penting kerjaan utama dulu. Ya udah, saya healing gitu kan. Healingnya makan gitu. Sama supir pribadi. Kerjaan di support lah ya. Tapi yang penting adalah pekerjaan dijalanin dulu. Betul. Terus kalaupun sambil ya pusing, unek-unek ya kalau mau sambil refreshing. Tapi yang utama adalah kerjaan dulu gitu. Betul. Difokusin kerjaan. Ya positifnya ya saya dapat supir pribadi, bisa jalan-jalan, bisa tahu kenal orang, bisa nikmatin fasilitas orang kaya kan. Jarang-jarang bisa berenang di apartemen orang kaya kan. Iya, kamu menarik kan? Iya. Kerja sambil nyelam air lagi. Ya luar biasa ya teman-teman ya. Mas Imam ini punya curhatan yang oke juga nih, ada unik ya. Gimana lagi Mas Imam? Curhatan Mas Imam nih? Ada lagi yang lebih lucu itu, udah ada GA nih. Udah ada GA, masih ngurusin toilet. Toilet ini kita masih ngebahas toilet loh. Toilet. Jadi yang ngurusin ini Pak Bosnya Mas Imam? Iya. Walah. Toilet. Tahu kan engsel pintu kamar mandi gitu. Tahu. Iya, ya Allah, ampun. Jadi beliau sendiri yang ngurusin Mas Imam, bukannya Mas Imam? Iya, tapi positif buat saya apa? Terima kasih udah dikoreksi, Pak. Jadi nggak capek gitu maksudnya? Iya, banget. Susah-susah sih. Makasih banget. Ya biasanya sih itu kan tugasnya. Apa mungkin maksud beliau tuh mau membantu Mas Imam kali? Atau gimana ya? Ya. Kalau menurut pendapat Mas Imam sendiri sih, kalau
Kalau saya sih berpikir apakah memang beliau mau bantu Mas Imam ngingetin atau gimana? Ya. Tahu kalau menurut Mas Imam gimana? Menurut sudut pandang saya sih lucu sih. Dibilang membantu malah merecokkan. Oh, Hal yang nggak penting dikerjain gitu. Ya, gitu. Dari sisi kacamata GA ya, gitu. itu menurut Mas Imam tuh seperti itu. Jadi Betul. ya, tapi positifnya apa Mas Imam dari hal itu? Ya, positifnya merasa terbantu. Ya, dia sayang sama saya. Menurut saya ya, semakin dia marah-marah, berarti dia perhatian sama saya, gitu. Sayang dengan Mas Imam. Iya, tapi ada beberapa kalau momennya lagi nggak pas, gondok juga sih Pak. Dimarahin. Pernah dimarahin Mas Imam? Banget di depan umum. Beuh, Gimana? malunya minta ampun. Seperti apa Mas Imam? Gini. Kok di depan umum gitu maksudnya? Iya. Di depan banyak. Iya, Teman? ya mending kalau temen udah mau ke tembok lah. Kalau di situ udah makanan hari gitu kan. Tapi ngangenin juga sih kalau dia nggak ngomel. Dia kayak kalau pergi ke luar negeri nih, mana bos? Ke luar negeri, kenapa lu kangen? Ya kadang-kadang sih ocehannya ketawa bocah-bocah dan tim saya gitu kan. Iya. Yang Mas Imam pernah nggak sehari itu tidak diomelin? sehari Atau hampir setiap hari diomelin? hampir sih ada aja alasannya. Inilah entah chat lah itulah. Lah saya nggak punya teknik dasar tukang kan, saya kan ngelamar sebagai IT, tapi ya berpikir lagi, berpikir positif ya, jadi multi talenta gitu Wah, kan. luar biasa. Sumpah Yang awalnya jadi tidak senang, malah akhirnya jadi menikmati sih. menikmati ya. Iya, menikmati karena lingkungan sih. Karena lingkungan saya kondusifnya maksudnya atasan saya mensupport dan luar biasa itu kebijakannya. Ya banyak banget kebijakan. Salah satunya ya saya pernah sakit itu didukung sama dia gitu, gitu kan, didukung ya. Salah satunya saya pernah nggak masuk 3 minggu gitu, sakit. Ya. Ya sakit pokoknya, intinya sakit ya. Istirahat jadinya itu selama 3 Ya, minggu itu. ya, secara garis besar kalau nggak didukung sama perusahaan gitu. Nah, ya bersyukurlah karena manajer HR saya ngedukung ya, mungkin saya sampai Bisa resign ya mungkin ya Mas? bisa resign. Nah, resign ini unik nih, ada lagi. Oke. Makanya cerita saya tuh kadang mundur, kadang maju gitu. Oh ya boleh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Ini Eh, mendengarkan curhatan dari Mas Imam. Silakan Mas Imam mau curhat apa aja, iya. kita dengerin deh. Iya. Silakan Mas Imam, silakan. Ya, ini ending ya. Ntar Oh, kita mundur lagi gitu kan. Ya kan endingnya ya, jadi ketika saya udah titik-titik yang paling terjenuh banget. Udah titik paling jenuh dan udah harus nggak mau ngapain. Dan kedua, yang udah saya anggap kayak keluarga, manajer HRD saya keluar. Oh gitu. Iya, resign. Dan itu juga nggak janjian. Oh. Tapi orang itu menganggap janjian. Dan Mas Imam resign tuh keluar. Iya. Terus dianggap sama orang perusahaan tuh Mas Imam janjian, Mas Imam keluar juga gitu maksudnya? Iya. Oh oke. Ya dia kita gitu kan. Ya Iya. dia di Tangerang, saya di Jakarta Selatan, kan beda. Oh, oke. Jadi maksudnya atas sama Imam keluar ke sana, Mas Imam keluar ke sana, tahu dianggapnya sama perusahaan tuh janjian. Iya, isunya Benar begitu. nggak begitu Mas Imam? Enggak ada janjian atau salaman. Ini gitu kan, ya profesional aja gitu kan. Bisa jadi masalah ya buat Mas Imam ya? Wah, masalah BPJS saya BPJS paklaring saya nggak dikeluarin, terus gaji terakhirnya nggak dikeluarin, kan ngeselin. Tapi ya Oke. bersyukur sih dengan adanya nggak dikeluarin, saya dapat yang lebih baik. Fleksibilitasnya, lingkungannya nggak toksik, enak banget. Tempat kerja sekarang Mas Imam yang baru ini. Banget, sumpah. Oh, oke. Kalau ada 10 jempol, kasih saya 10 jempol di perusahaan yang baru ini. Itu apa? Itu akibat dari Mas Imam punya pengalaman kerja di sini pun akhirnya ke bawah juga ke sana ya Mas Imam ya? Kalau dibilang ke bawah sih sedikit. Kalau yang baru ini sedikit saya modifikasi. Oh, modifikasi. Iya. Lebih mengarah sono ke IT support dan GA nih, bukan? bukan. Oh, oke. Ya saya kan apa aja, apa lu ada. Saya konsepnya itu seperti kayak warung kelontongan.
Apa yang konsumen nanya, user nanya, saya ada gitu. Saya berusaha menyajikan apa aja biar nggak mengecewakan. Gitu. Tapi Mas Imam juga paham dong. Misalkan ditanya apa lo ada, misalnya, tapi apa saya bisa gitu maksudnya. Iya. Dengan artis seperti itu, sebenarnya Mas Imam punya basic lah ya. Ini sih basic dulu. Ya. Betul basic. Dari basic kita improve gitu. Improve-nya ya di lapangan gitu. Iya. Tapi Mas Imam, kita kembali lagi ya Mas. Dengan Mas Imam keluar dari perusahaan yang lama, terus dapat lagi perusahaan yang baru dan yang lebih baik. Iya. Jadi kan Mas Imam harusnya bersyukur lah ya, Mas ya. Bener. Bersyukur ya. Iya. Nah, kalau Mas Imam tahu sebenarnya apa sih yang harus Mas Imam ambil langkah pada saat Mas Imam nggak dapat paklarin dan nggak dapat gaji, kan harusnya Mas Imam bisa berusaha mendapatkan itu. Ada nggak? Mau nggak Mas Imam berusaha untuk dapetin itu, atau memang tercekal nggak bisa dapat gitu? Gitu ya. Sebenarnya saya udah usaha semaksimal mungkin, tapi saya nggak menggunakan kata-kata tidak menggunakan cara-cara keras, tidak. Cuma ada kata-kata penekanan keras, kata-kata keras gitu kan. Kerasnya, tapi masih dalam koridor sih. Kerasnya saya by email, sudah meminta baik-baik lah ya. By email dan maupun by WhatsApp, telepon gitu. Itu saya sudah melakukan ke SR baru. SR lama yang atasan Bapak udah nggak ada ya? Udah nggak ada. Kalau ada pasti dikasih tuh ya Mas Imam ya? Ya mungkin. Saya tapi nggak tahu gitu kan, saya nggak tahu. Makanya udah beda kebijakan, makanya aneh gitu kan, super aneh ini SR baru gitu kan, malah menjelekan saya dengan bikin isu bla 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 gitu kan, ya bla blanya ya saya tidak keluar baik-baik, dibilang saya tidak tanggung jawab, tidak menyelesaikan. Ya sekarang mau gimana, kita ngebahas tidak menyelesaikan tanggung jawab ya. Sekarang saya nggak menyelesaikan tanggung jawab kayak apa, saya giliran mau menyelesaikan. Contoh halnya, saya belum selesai bikin laporan, belum apa, semua ditanya-tanya, ya udah saya kasih username, pasportnya, loginnya untuk akses untuk ke aplikasi atau ke perangkat gitu kan, perangkat router gitu. Serah terima sudah dilakukan dengan baik. Ya. Belum sih, belum. Sorry, maaf. Belum serah terima dengan baik, baru separuh. Tapi secara tertulis belum. Nah, giliran saya mau ngedata itu, kalau nggak salah, kan saya bikin komitmen seminggu. Saya itu pas hari Selasa atau Rabu, saya ditarik laptopnya siang-siang lagi ngejelasin untuk data serah terima gitu kan. Nah itu tiba-tiba diambil lah sama salah satu cleaning service kita gitu. Atas perintah. Jujur, saya sempat marahin tim saya. Saya sebut tim bukan OB ya. Saya selalu menghargai tim saya. Saya nggak mau menyebut OB. Kalau OB menurut saya kasar. Kita mau menghargai orang, kita harus bisa menghargain gitu. Tim saya sempat saya marahin, sempat bersalah. Lu ngapain lu ngambil gitu kan, bahasa saya kurang lebih gitu. Gue disuruh ngomong sekarang atasan gitu kan, gini-gini nggak enak aja. Gue mau bikin data ini kan. Gue nggak enak, ya udah sorry bro gitu kan. Intinya sorry ya udah. Kasih ya udah. Dengan hari itu juga saya nggak ngapa-ngapain. Kalau nggak salah itu habis makan siang ditarik. Nah besoknya sebelum besoknya saya ditanya tuh sebelum pulang, ditanya sama SR baru, mau besok kamu masuk? Ya tergantung. Dengan simpelnya saya jawab tergantung mood saya. Lah kok gitu? Kamu nggak profesional. Hati-hati kalau bicara profesional. Perusahaan ini profesional nggak? Gitu kan? Saya bilang profesional bang gini. Tenang, saya sebagai SR baru akan melihat sebelah mata gitu kan. Saya bilang kan, buktiin aja ngomongnya gitu kan. Saya butuh bukti kayak mie instan, langsung makan langsung kenyang gitu kan, langsung jadi. Saya nggak mau banyak janji, udah kenyang dijanjiin sama perusahaan ini gitu kan. Enak gitu kan. Gitu kan, enak banget gitu kan. Nggak bisa gitu dong bang, tanggung jawab. Saya udah tanggung jawab, apa yang saya colong gitu kan. Sorry aja kalau mau colong nih pas kebetulan waktu itu, ya maaf nih sombong dikit, sama orang sombong kita harus sombong, gitu kan, biar keren gitu kan, sombong kan, keluarin. Kalau saya emang
saya nyuri atau barang ada yang hilang, nih kartu kredit saya 50 juta pakai, tapi dengan catatan kalau ada yang hilang ganti tuh, gesek sekarang beli di Tokopedia. Kalau nggak nih HP saya, sampai saya gituin Untuk gitu. jaminan lah, Iya. menunjukkan kepercayaan Iya, gitu ya. iya, maksudnya ya? iya. Oh, oke. Saking gitu ke SR, udah kan ceritanya, itu ceritanya itu pas mau pulang. Nah sebelum pulang, inget tuh kita mundur nih ceritanya nih. Sebelum pulang kalau nggak salah tuh jam 3 tuh setengah 4 dipanggil lah sama yang waktu lalu interview sama saya. Oh, Merangkap sebagai direktur finance dan IT juga. Dia seorang perempuan gitu Iya, ya. Orang perempuan ditanya, "Mam, kamu udah dapat kerja?" "Oh, udah, Bu." "Kamu sama manajer HRD lama?" "Enggak." Dia di mana, kita di mana? Kita mah tos-tosan aja. Kita nggak ada janjian. Lah, lagi pula dia duluan. Ya, saya kan baru. Lihat, Bu, gitu. Ibu mau datang, mau main di perusahaan baru, monggo, saya bilang gitu. Ayo kita ketemu di kantin aja, tapi jangan di kantor baru ya, gitu. Ketemu di kantin aja. Privasi, Bu, saya bilang gitu kan. iya. Oh ya udah, selamat deh. Ya udah kan, dari ruangan direktur keuangan dan IT, dia merangkap IT juga. Nah, larilah ke finance, terus ke staff finance. Dia merangkap sebagai aset inventory lah, bla 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 gitu. Pokoknya kerja di situ serba merangkap. Tapi ya buat saya sih positif, tapi buat yang lain nggak tahu. I don't care, saya nggak memikirkan orang lain. Masa bodoh gitu kan. Penting kita anggapnya positif untuk diri pribadi kita sendiri. Betul. Oh, Nah, oke. udah kan? Nah, ini masih cerita nih finance kan. Oh iya. Lanjut, silakan. Ditanya-tanya kan masalah aset, karena saya terdengar dibilang besok nggak masuk kan. Iya. Saya tahu kadal buntungnya siapa nih yang nyebarin humor. Itulah HRD baru kan, langsung cepet naik. Saya tahu gitu kan, udah kan. Kata siapa lu gitu. Enggak, pokoknya ada lah gini-gini. Oh, oke, saya bilang. Nah, Mam, ini aset kenapa rusak? Mam, perusahaan lu beli barang-barang bener. Walaupun bener juga ini udah aset kapan tahu nih, udah 5 tahun lebih, udah balik modal gitu kan. Ini pada rusak lah. Mang udah rusak, ya mang gua apain gitu. Lu cekin aja gitu kan. Yang bikin nggak saya terima ya, buset apa itu kesel banget. Bang, perasaan ini ada tools apaan? Gue dari awal masuk sampai sekarang gue yang modal. Set dah lu, kalau emang terbukti gue beli tools, gue ganti nih. Ini sampai ini yang kedua kalinya saya ngeluarin kartu kredit. Pakai nih kartu kredit, beli sekarang. Kalau lu terbukti ada tools yang hilang atau pernah beli sekarang nih, beli gitu, beli. Saya nggak suka katanya realnya aja, ada nggak toolsnya? Saya nyolong nggak, jangan ngadi-ngadi deh gitu kan. Mau keluar dibikin sulit, heran gitu kan. Giliran masuk digencet kayak kue ape gitu kan. Dah pusing ini perusahaan, udah labil, kebijakan labil, labilnya banyak sih Pak. Ya. Tadi kan negatif dulu nih, Iya. masih mau curhat. Iya. Yang positifnya, Mas, Iya. ada nggak Ya, positifnya kan saya ngejabat 3 departemen, SR, GA, IT. Wah ya, dari mulai SR ya saya bisa ketemu orang-orang penting. Elah, saya nggak menyangka bisa ketemu orang-orang dinas, dihargain banget. Selamat pagi Pak. Wah itu buat suatu saya kebanggaan itu. Di SR itu ngurus perizinan kayak alat berat, forklift, ya ke dinas disnaker. Ya jadi saya tahu. Ya satu sisi pengalaman. Ya, terus dari mulai perizinan sampai perizinan tanah. Saya berpikir ini tanah ya, kita ngebahas tanah nih. Ya buat saya sih positif. Jadi saya tahu BPN. Gimana? BPN ya saya kira itu tanah buat ngebangun perusahaan gitu kan. Ternyata tanah pribadi kan asem banget kan. Tanah pribadi maksudnya miliknya owner, direktur utama yang laki-laki kan. Dia tuh ada 4 perusahaan keluarga, istrinya, suaminya, adiknya, kakaknya kan berkumpul gitu. Positifnya di BPN ya saya bisa tahu cara mengurusi legalitas surat gitu kan dari
pecah akte, gabungin akte, seru tapi Jadi bisa paham lah ya paham kondisinya ya. cara koordinasi dengan pemerintah gitu. Oke. Berarti kalau kita tangkap ya, Mas Imam, ini saya simpulin ya, Mas Imam ya. Iya. Teman-teman, kita simpulin sedikit bahwa dari curhatan Mas Imam ini, yang dimana di awalnya tuh beliau ditawarkan pekerjaan di luar dari dia punya posisi yang menurutnya adalah sebagai skillnya, tapi tetap beliau terima. Kondisi itu diterima dengan lapang dada dan dijadikan itu sebagai challenge. Akhirnya setelah di-challenge, Mas Imam mendapatkan satu pengalaman baru ya Mas? Betul. Dapatkan pengalaman baru, lalu mendapatkan satu kondisi di mana Mas Imam ini dapat satu ilmu. Betul, yang ilmu baru. itu sebagai hal yang positif. Betul. Benar nggak? Iya. Nah, ini untuk teman-teman, tadi kan Mas Imam juga ada sedikit cerita terkait pada saat resign dia tidak bisa mendapatkan gaji terakhir dan juga tidak mendapatkan pakaring. Nah, ini sebenarnya adalah haknya karyawan untuk mendapatkan gaji dan pakaring itu. Di mana pada saat proses resign itu dilakukan dengan cara yang baik atau dengan cara yang benar. Nah, pada saat nanti proses resign itu diselesaikan dengan baik, perusahaan harusnya mempunyai kewajiban untuk memberikan pakaring, juga memberikan gaji terakhir dan juga hak-haknya. Nah, ini adalah suatu kewajiban yang harus diberikan. Jika memang itu tidak diberikan oleh perusahaan, teman-teman bisa melakukan proses-proses yang selanjutnya, misalkan minta bantuan kepada dinas terkait untuk meminta pendampingan dan sejenisnya yang fungsinya adalah untuk membantu mendapatkan hak-haknya dari teman-teman. Nah, Mas Imam, ada nggak pesan-pesan terakhir nih buat teman-teman nih yang memang saat ini mungkin dalam kondisi lagi cari kerja atau mungkin lagi dapat kerja tapi dia nggak pas nih. Mungkin unek-uneknya Mas Imam nih berdasarkan pengalaman Mas Imam bisa sedikit disampaikan kepada teman-teman nih. Oke, intinya untuk teman-teman yang baru pada lulus, buang rasa jauh-jauh gengsi. Karena gengsi itu menghancurkan segalanya. Terus kedua, apapun kerjaan itu, yang penting baik dan benar. Selama untuk nggak melanggar aturan dari agama atau hukum, lakukan. Selagi halal, baik, dan positif. Betul. Luar biasa. Iya. Teman-teman, kali ini Mas Imam udah ketemu dengan kita. Kayaknya tadi mungkin belum selesai nih curhatannya. Mungkin nanti kita akan sambung di sesi kedua ya Mas Imam ya. Betul. Teman-teman, kita cukupin sampai di sini curhatan dari Mas Imam. Semoga curhatan ini dan juga beberapa hal yang kita sampaikan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman dan bisa menghibur ya teman-teman ya. Bagi teman-teman yang mau curhat untuk menyampaikan unek-unek ataupun cerita-cerita seru seputar dengan pekerjaannya di tempat kerja ataupun di tempat-tempat yang berkaitan dengan bisnis, silakan teman-teman bisa hubungi Rewata Channel. Nanti bisa dilihat di caption kita, nomor handphone WA itu bisa di chat, bisa dibuat janji. Nanti kita aturin jadwal untuk teman-teman biar bisa curhat bareng dengan kita di sini. Mas Imam, terima kasih banyak. Sama-sama. Sudah hadirin channel kita. Mas Imam jadi tamu pertama loh di sini. Makasih. Semoga Mas Imam bisa sukses. Amin. Bisa menjalani hidup dengan lebih baik. Amin. Jadi kan pengalaman yang Mas Imam tadi curhat itu adalah pengalaman yang positif ya. Iya, betul. Jadi nggak boleh ada rasa-rasa negatif dan tersimpan yang unek-unek lagi. Jadi di sini sudah kita keluarkan semua unek-uneknya. Jadi jalani hidup kita lebih baik ke depannya. Baik Mas Imam. Baik. Terima kasih. Teman-teman, terima kasih atas waktunya, kesediaannya. Semoga sharing kita atau curhatan dari Mas Imam ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Kita ketemu lagi di channel kita di sesi berikutnya bersama saya Budi di Rewata Channel. Mas Imam, terima kasih. Sama-sama Pak Budi.